Kami dari kelompok matriks. Kami ingin menjelaskan materi tentang matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah daftar bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Elemen atau unsur suatu matriks dilambangkan dengan huruf kecil. Lanjut, Mas. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam matriks. Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak atau vertikal dalam matriks. Elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan atau bilangan-bilangan dalam kurung real atau kompleks yang menyusun matriks itu. Lanjut, Mas. Bentuk umum matriks ini ada di gambar sebagai berikut ya. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya M baris. J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya N dalam kurung kolom. A11 sama dengan elemen baris pertama kolom pertama. A21 sama dengan elemen baris kedua kolom pertama. A32 sama dengan elemen baris ketiga kolom kedua dan seterusnya. Lanjut, Mas. Dimensi atau ordo atau ukuran matriks. Banyak baris dan kolom suatu matriks. Matriks yang terdiri dari M dan N kolom disebut matriks berordo MXN. Contoh ada di gambar. Lanjut, Mas. Bab berikutnya itu yang kedua ada operasi pada matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika mempunyai ordo sama. Misalkan seperti gambar berikut. Ya, dilihat. Oke. Lalu ada sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Hukum komutatif. Yang kedua, A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Hukum asosiatif. Yang ketiga, A plus O sama dengan O plus A sama dengan A. Yang keempat, A plus dalam kurung min A sama dengan O. Yang kelima, K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB. Yang 2.2 ada perkalian skalar dengan matriks. Jika A seperti gambar berikut, di mana K sama dengan skalar. Sifat perkalian skalar dengan matriks. 1A sama dengan A, OA sama dengan 0. K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB. Dalam kurung CK A sama dengan C dalam kurung KA. C plus K sama A sama dengan CA plus KA dalam kurung C, K sama dengan skalar. Yang 2.3 ini ada perkalian matriks dengan matriks. Seperti gambar berikut. Lalu ada sifat perkalian matriks. Yang pertama, A kali B atau B kali A. Yang kedua, A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C, hukum asosiatif. Yang ketiga, A kali dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC, hukum distributif kiri. Yang keempat, B plus C, A sama dengan BA plus CA, hukum distributif kanan. Yang kelima, K kali dalam kurung AB sama dengan KA kali B sama dengan A kali dalam kurung KB, K sama dengan konstanta. Oke, berikutnya ada transpos suatu matriks.
A pangkat T matriks transpos dari matriks A jika baris atau kolom dari A menjadi kolom atau baris dari A pangkat T. Aturan-aturan aljabar dari transpos yaitu yang pertama dalam kurung A pangkat T sama dengan A. Yang kedua dalam kurung CA pangkat T sama dengan CA pangkat T. Yang ketiga dalam kurung A plus B pangkat T sama dengan A pangkat T plus B pangkat T. Yang keempat, dalam kurung AB pangkat T sama dengan B pangkat T dan A pangkat T. Contohnya bisa dilihat dalam gambar yang ada di layar. Lanjut. Sudah. Samaan dua buah matriks. Matriks A sama dengan B jika dan hanya jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama serta unsur-unsur yang sesuaian sama, misalkan sebagai gambar berikut. Jika A sama dengan B, tentukan Bx, Y, dan Z. Jawab X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan 3, dan W sama dengan min 1. Materi selanjutnya itu ada jenis-jenis matriks. Di sini kami akan menjelaskan beberapa jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris atau vektor baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris. Seperti yang dicontohkan di sini, matriks B sama dengan A11, A12, A13, dan seterusnya. Jadi A11 ini artinya itu elemen A di baris 1, kolom ke-1, terus selanjutnya itu elemen A di baris 1, kolom kedua, dan seterusnya. Itu ada matriks baris. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom, seperti yang dicontohkan ini. Matriks K, itu ada elemennya ada A11, A21, A31, dan seterusnya. Itu berarti matriks kolom. Kemudian ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya itu adalah 0. Seperti yang digambarkan di sini, matriks B sama dengan semua elemennya di sini 0. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Jadi ordonya itu sama 2 kali 2 atau 3 kali 3, atau misalnya n kali n. Seperti yang di sini, matriks U itu ordonya 2 kali 2. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom. Sama juga dengan yang C ini, matriks C ini, itu ordonya 3 kali 3. Ada 3 baris, ada 3 kolom juga. Itu adalah matriks persegi. Lalu selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemennya, kecuali elemen-elemen diagonal utamanya itu 0. Seperti yang digambarkan di sini, matriks D itu diagonal utamanya 0, kemudian matriks E diagonal utamanya juga 0. Kemudian ada matriks satuan atau identitas, atau yang biasanya dilambangkan dengan I kapital. Yaitu matriks diagonal yang dimana unsur-unsur diagonal utamanya itu 1. Jadi sama seperti matriks diagonal yang tadi kita jelaskan, tapi di sini di diagonal utamanya itu elemennya 1 semua. Seperti yang di sini, yang matriks E ordo 2 kali 2 ini, itu diagonal utamanya 1. Yang di matriks E ini, diagonal utamanya juga 1. Selanjutnya ada matriks Q3. Matriks Q3 adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah atau di atas elemen diagonal bernilai 0. Jadi ketika ada matriks seperti yang di sini, matriks C ini, yang disebut matriks Q3 itu elemen-elemen yang berlawanan dari elemen 0 ini. Yang di matriks C ini, jadi di lawan arahnya yang bernilai 0 ini, itu kan berbentuk segitiga. Ini disebut matriks segitiga atas. Lalu ada jenis lainnya juga, yaitu matriks segitiga bawah, itu dicontohkan di matriks D ini. Ketika elemennya ada di sebelah atas, elemen yang bernilai 0 itu di atas, lawannya itu
yang di bawah ini itu disebut matriks segitiga bawah. Kemudian ada matriks simetri, yaitu matriks A dengan ordo n kali n disebut simetris jika ketika ini itu ditransposkan, maka elemen-elemennya itu tetap sama. Sorry. Elemen-elemennya itu elemen-elemennya itu tetap sama. Jadi ketika matriks S ini itu ditransposkan, maka nanti hasilnya akan tetap sama. 415, 1765, nanti 562 itu mereka akan tetap sama. Jadi tidak berubah posisi elemennya berubah, tapi nilainya itu tetap sama. Nilai setiap elemennya tetap sama pada matriks simetri ini. Kemudian ada matriks mendatar, matriks yang banyak barisnya itu kurang dari banyak kolom. Jadi ordo barisnya itu dia lebih sedikit daripada kolomnya. Misal ada matriks yang ordonya 2x3, itu disebut matriks mendatar. Kemudian ada matriks tegak, yaitu matriks yang banyak barisnya lebih banyak dari banyak kolomnya. Jadi kalau matriks tegak itu barisnya lebih banyak. Misalnya ada matriks dengan ordo 3x2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Itu adalah matriks tegak. Transformasi elementer. 1. Penukaran tempat baris atau kolom. A. Penukaran baris ke I dengan baris ke J ditulis dengan HIJ dalam kurung A. B. Penukaran kolom ke I dengan kolom ke J ditulis KIJ atau A. 2. Mengalihkan baris atau kolom dengan skalar. A. Mengalihkan baris ke 1 dengan skalar tidak sama dengan 0. H1 skalar A. B. Mengalihkan kolom ke I dengan skalar tidak sama dengan 0. K1 skalar A. 3. Menambahkan baris atau kolom dengan skalar kali baris atau kolom. A. Menambah baris ke I dengan skalar kali baris ke J, HIJ skalar A. B. Menambah kolom ke I dengan skalar kali kolom ke J, KIJ skalar A. Berikut contohnya. Penukaran baris kolom, contoh H. Contoh A. 147, 258, 369. H12A. Maka baris 1 dan 2 ditukar. Untuk K23A, kolom kedua dan ketiga itu ditukar. Kolom kedua dan ketiga ditukar. Mengalihkan baris kolom dengan skalar. Contoh, berikut matriks A, baris kedua dikalikan negatif 2, 4 dikali negatif 2, 5 dikalikan negatif 2, 6 dikali negatif 2. Kolom pertama dikalikan 3, maka 1 dikalikan 3, 4 kali 3, 7 kali 3. Menambah baris ke I dengan skalar baris ke J. Baris 31 skalar 2. Maka baris ketiga ditambahkan skalar dikalikan baris pertama. Maka dari itu 7 dikalikan 2 ditambah 1. 8 ditambah 2 dikalikan 2. 9 ditambah 2 dikalikan 3. Begitu pula juga kolom. Rank matriks. Rank baris dari matriks adalah dimensi dari ruang matriks baris matriks A. Rank kolom dari matriks A adalah dimensi dari ruang kolom matriks A. Jika ternyata rank baris sama dengan rank kolom, ditulis R dalam kurung A.
Petunjuk menentukan rank atau baris atau kolom. 1. Tentukan elemen pivot pada baris atau kolom. Untuk mempermudah, pilih elemen yang bernilai 1 atau negatif 1. 2. Jadikan 0 semua elemen yang sekolom atau sebaris dengan pivot tersebut. 3. Sekarang kita perlu memperhatikan lagi baris atau kolom yang tertinggal tanpa baris atau kolom yang terdapat pivot. Apabila tertinggal 2 baris atau kolom yang tersisa, maka tinggal diperiksa apakah baris atau kolom tersebut kelipatan. Jika iya, maka salah satu baris atau kolom tersebut dapat dijadikan 0. Jika tidak, langkah selesai. B. Apabila masih lebih dari 2 baris atau kolom, lakukan lagi langkah 1 di atas sampai langkah 3A. Sekian presentasi kelompok kami. Selamat malam.